Ya, Anda kembali di Kabar Petang, pemirsa. Sebelum saya ke Bang Idam Holik, tadi terkait pertanyaan saya soal seperti apa format debat cawapres yang tetap didampingi capres, saya mau ke Bang Habib. Bang Habib, gimana nih? Setuju nggak kalau misalnya debat cawapres ini mungkin tidak diadakan sendiri begitu? Ya, sebelum ke sana saya mungkin kasih gambaran nih apa yang terjadi ya. Saya sebelum anggota DPR 2 kali pemilu 14, 19 itu bagian dari tim LO, liaison officer partai atau paslon ke KPU. Itu kami bisa hampir 24 jam di KPU berkomunikasi dengan KPU, kalau ada apa-apa rapat ya kan, kita tanda tangan dokumen dan lain sebagainya. Di rapat itu infonya sudah ya dibahas ya, walaupun belum diputuskan. Nah, karena itu orang yang di sana pasti pikirannya kan benar-benar hal yang teknis ya kan, bagaimana membuat debat lebih menarik ya, tidak ada tendensi menjadi dinamika menggoreng secara politis seperti yang terjadi saat ini gitu kan ya. Nah, tapi yang perlu digarisbawahi ya, di peraturan KPU di pasal 50 ayat 2 itu format 5 kali debat itu bisa dirubah dengan persetujuan DPR. Nah, artinya kan ya santai aja, kalau kami sih santai aja ya kan, toh mau seperti apa debat kita bisa sepakati, kita bisa atur ya. Teman-teman kan punya fraksi di DPR semua, kalau kami kan cuma 4 partai politik ya, Gerindra, Demokrat, PAN sama Gerindra, Demokrat, PAN, Golkar ya kan, 4. Nah, jadi bisa dibahas mau format debat yang seperti apa kan. Kalau undang-undang itu kan hanya jumlah, lalu di PKPU jumlah plus format yang agak umum, 2 cawapres, 3 capres. Kemudian di tatip yang seperti disampaikan Pak Idam tadi mungkin lebih detail lagi ya, namanya tata tertib. Misalnya apakah hadir atau tidak pasangannya. Nah, itu kalau kami sih santai-santai saja, mau yang mana kami ikut gitu loh. Oke, artinya setuju kalau misalnya nanti ini khusus ya cawapres aja? Nggak ada masalah, khusus cawapres 5-5-nya pun nggak ada masalah. Kalau memungkinkan ya. Atau misalnya cawapres Mas Gibran berdebat dengan Pak Ganjar pun kami siap saja kalau disepakati. Apapun opsinya gitu. siap ya? Apapun kami santai. Nah, ini menarik ya. Mungkin sebelum ke pertanyaan Putri tadi soal teknisnya, tapi saya ingin dalami dulu mungkin begini. Ini kan tadi Bang Idam sempat menyampaikan bahwa ini sebetulnya masih dalam tahap pembahasan. Belum final begitu ya Bang Idam ya. Saya mau menuju ke Bang Idam lagi. Ini proses pembahasannya seperti apa sih? Siapa yang kemudian ini mengusulkan ada rencana perubahan ini? Saya mengatakan rencana loh ya, sesuai tadi yang disampaikan Bang Idam. Karena masih dibahas. Ya. Tanggal 29 November 2023 kemarin, KPU mengadakan rapat koordinasi pertama dengan tim kampanye. Ya, yang namanya dalam rapat koordinasi tentunya beragam pendapat itu pasti muncul. Dan KPU juga coba menangkap itu semua, meramu itu semua ya dalam konteks deliberasi ya. Dan yang terpenting ketika KPU berupaya mendengarkan dinamika rapat tersebut ya, KPU tetap harus berpegang teguh pada aturan yang berlaku. Oke. Ya. 3 kali debat capres, 2 kali debat cawapres, dan nanti dalam rapat koordinasi selanjutnya itu akan dibahas, akan dijelaskan kembali, dan selanjutnya menjelang pelaksanaan debat itu sendiri KPU akan menerbitkan tata tertib. Oke, usulan itu memang murni dari internal KPU atau ada pihak lain di luar KPU? Karena kan tadi pembahasannya atau usulan ini dari berbagai macam tuh Bang Idam menyampaikan. Supaya clear dulu di sini Bang Idam. Atau ada dari perwakilan paslon mungkin Bang yang mengusulkan? Ya, yang jelas KPU akan melaksanakan peraturan perundang-undangan. Ya, kalau dalam rapat itu pendapatnya banyak itu wajar ya, namanya juga rapat. Dan tadi Bang Habibur Rahman bercerita bahwa beliau hampir 24 jam dahulu katanya, dan beliau juga sering mengikuti rapat-rapat koordinasi. Ya, itulah situasi rapat yang memang seperti itu. Kalau rapat-rapat dengan tim kampanye nggak dinamis itu ya saya pikir ada masalah. Kalau rapat dengan tim kampanye itu dinamis ya itulah yang sehat. Yang jelas ya KPU tetap berpegangan pada peraturan perundang-undangan. Baik, ini kan sepertinya tidak biasa ya Bang Idam. Biasanya kan di tahun sebelumnya, di pemilu sebelumnya ini kan pasti ada debat cawapres sendirian, tidak didampingi oleh capresnya. Nah, kemudian ini sudah beberapa kali kita pemilu begitu juga, aturannya sama saja. Lalu tiba-tiba ini dirubah. Ini sebenarnya ada apa tiba-tiba dirubah, atau urgensinya apa kemudian ini dirubah? Jadi publik pun bingung akhirnya.
Saya ingin menjelaskan peristiwa di 2019 yang lalu ketika terjadi debat pasangan calon presiden wakil presiden. 2 kali debat itu capres cawapres, 2 kali debat capres, 1 kali debat cawapres. Dan itu kalau dikembalikan ke undang-undang yang tahun lalu itu nggak sesuai dengan undang-undang juga. Nah sekarang sebelum debat aja kita berikan publik untuk memberikan pendapatnya. Kita dengar publik itu pendapatnya seperti apa. Dan undang-undang tetap menjadi pegangan kami, dan kami tegaskan, Ketua KPU juga telah menegaskan bahwa debat itu diselenggarakan selama 5 kali. Ya, 3 untuk capres, 2 untuk cawapres. Oke, sebelum ke Bang Deddy mungkin singkat Bang Idam. Tadi pertanyaan saya belum terjawab. Artinya apakah memang usulan ini murni dari internal KPU atau ada pihak lain di luar internal KPU yang mengusulkan ini? Singkat saja sebelum saya ke Bang Deddy. Ini kan sebenarnya ini menjadi ramai itu ya karena ada pemberitaan tentang di mana semua debat itu akan dihadiri oleh pasangannya masing-masing. Ya. Diawali dari situ sebenarnya. Nah, dan itu mengutip perkataannya Ketua KPU RI. Ya, sebenarnya terus saja di undang-undang itu nggak ada larangan menghadirkan pasangan masing-masing pada saat debat, juga nggak ada larangan. Tapi yang jelas porsi debatnya itu sudah diatur di dalam undang-undang. Ya, misalnya debat untuk capres ya capres lah yang berdebat, debat untuk cawapres ya cawapres lah yang berdebat. Seperti itu, Mbak. Baik, Bang Deddy, informasinya kalau misalnya debat cawapres ini ditiadakan, PDIP akan menggugat. Benarkah seperti itu atau bagaimana, Bang Deddy, bisa dijelaskan? Ya, kalau akhirnya diputuskan ditiadakan tentu pasti kita gugat, Mbak. Karena kan seperti tadi disampaikan Mas Idam, kan perubahan undang-undang pasal 277 Undang-Undang nomor 7 2017 itu maupun untuk pasal 50 PKPU nomor 15 2023. Jelas disebutkan 3 kali debat capres, 2 kali debat cawapres. Benar yang dikatakan Sidam tadi bahwa ini kan semua kontroversi dipicu oleh pernyataan Ketua KPU yang menyatakan nanti 2 kali debat cawapres itu juga dihadiri oleh capresnya, tinggal pembagian porsi bicara. Ini kan perubahan, sebenarnya kan perubahan metode gitu, kilik-kiliknya di situ. Kenapa kemudian ini menjadi masalah besar? Karena membingungkan bagi masyarakat, ada interpretasi baru soal metode pelaksanaan dari debat itu. Itu yang kemudian menjadi sakwa-sangka akan menguntungkan atau orderan katakanlah dari kekuasaan misalnya gitu. Ini kan yang berkembang di media sosial sana. Dan saya justru ya kalau melihat ini persoalannya memang dipicu oleh pernyataan Ketua KPU. Dan kalau benar tadi dikatakan Mas Idam ini baru awal, nanti disepakati bareng, mari kita lihat. Yang kemudian menjadi tanya bagi saya pribadi adalah apakah ketiga pasangan calon ini khususnya timnya punya cara pandang yang sama terhadap itu. Karena kan pasangan calon tim pasangan calon nomor 2 misalnya kan selalu kami ikut aturan, kami siap, kami ikut aturan, kami siap. Ini kan kalau kita belajar dari konteks Mahkamah Konstitusi kemarin itu juga begitu. Ini kan sudah diputuskan, sudah ada MK misalnya gitu. Tapi kita paham bahwa itu produk yang salah, hanya kita tidak punya cara untuk menganulirnya, untuk membatalkan. Nanti ini gitu juga kalau KPU memaksakan misalnya harus misalnya debat yang wakil presiden juga dihadiri calon presiden, tinggal pembagian waktu untuk bicara. Ini kemudian menjadi problem. Lalu siapapun bisa bilang kami cuma ikut aturan, padahal itu menguntungkan mereka misalnya ini kekhawatiran publik. Jadi saya berharap nih KPU betul-betullah melaksanakan supaya apa? Supaya kepercayaan publik terhadap penyelenggaraan pemilu yang tidak menguntungkan salah satu pihak atau merugikan pihak lain, luber dan jurdil dan demokrasi itu benar tercapai. Saya kasihan justru ya orang jadi mengaitkan ini dengan kapasitas Gibran yang baru 2 tahun menjadi wali kota Solo, padahal belum tentu dia nggak mampu. Tetapi kan dengan ini orang justru meragukan dia gitu, dan itu kan tidak bagus. Ya orang jadi berkujon gitu kan. Yang kedua, ini juga menjadi mengurangi kesempatan orang kalau itu dipaksakan
untuk melihat sebenarnya Gibran itu mampu atau tidak. Nah kemudian ada lagi pandangan nih, ini kan cuma gimmick supaya rame soal Gibran nggak mampu, nanti tiba-tiba ya dengan berbagai cara mungkin dia sudah dapat botoran atau latihan, hasilnya baguslah untuk Oke, Bang Deddy. dipanggung. Jadi ini bisa nge-boosting juga gitu loh. Jadi Oke. kita ini jadinya seolah dipermainkan semua gitu. Ya, soal pandangan-pandangan Bang Deddy tadi. Apakah ini oleh KPU atau invisible Ya, hand, Bang ini yang Deddy, kemudian menjadi mohon maaf. besar di masyarakat. Oke, mohon maaf, saya potong karena durasinya juga terbatas. Pandangan-pandangan Bang Deddy tadi, silakan langsung ditanggapi oleh Bang Habib. Tadi soal ada stigma misalnya ke cawapres Anda, kalau misalnya ini diketok begitu ya. Ini kan masih pembahasan soalnya. Ya tentu kan kita paham sekali dengan aturan ya teman-teman dari paslon nomor 3 dan nomor 1 paham aturan bahwa tidak mungkin bisa merubah PKPU dan tidak mungkin bisa membuat tatip debat tanpa persetujuan partai politik di DPR, di mana semua di mana semua paslon itu kan ada representasi di DPR gitu loh. Jadi nggak ada masalah, kami santai aja ya. Mau debat format capres semua monggo ya kan, kami siap. Cawapres semua yang debat juga nggak ada masalah ya kan. Ada debat capres dan cawapres bareng-bareng juga nggak ada masalah. Dan kalau ini Anda cek ya sebetulnya clear di notulensi rapat ya. Saya ini baru di WA. Nggak ada sama sekali usulan apapun dari tim kami tentang debat yang dihadiri 2 orang ini paslon, misalnya cawapres didampingi oleh capres, tidak ada kok sama sekali kok. Oke, jadi dicek aja bukan siapa usulan dari tim Prabowo Gibran itu ya berkaitan clear dengan 100% format ini ya? Ya itu clear 100%. Jadi nggak ada masalah. Jadi tinggal kita justru nggak sabar lagi ya, kalau bisa sih segera saja debat cawapres versus cawapres one by one digelar gitu loh ya. Oke, baik. Nanti kita tunggu ya bagaimana hasil dari KPU, apakah memang nanti format debat akan diubah atau tidak. Sekali lagi terima kasih banyak Bang Habib, kemudian ada Bang Deddy dan juga Bang Idam atas waktu yang sudah bergabung sama kami di Kabar Petang.